Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 20 September 2020. Kami berdoa, kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Saudara, doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Esok pagi, dini hari, pukul 5, kita akan bertemu di channel ini dalam ibadah doa pagi Morning Dew, yang akan melengkapi doa pribadi kita mengawali hari dan minggu yang baru. Pastikan Anda tidak akan melewatinya. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberi bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Dan persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 2235 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 40 ayatnya yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencari keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu benar. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan jauhilah kejahatan. Hidup seperti ranting yang berbuah, yang indah dipandang dan menyukakan hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan demikian kemuliaan Allah akan nyata terlihat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah terang-Mu terpancar dari hidup kami, agar sekeliling kami melihat kemuliaan-Mu dalam kami. Dengan demikian, komunitas kami akan melihat jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu pribadi-Mu sendiri lewat hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam ibadah ini. Demikian juga kerinduan kami akan hadirat-Mu, nyatakanlah bagimu-lah segala pujian dan hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Mari semuanya kita datang memuji dan bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita belajar tentang relation with work community atau bahasa hubungan dengan rekan kerja atau hubungan di dalam dunia kerja. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Saya baca sejenak. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari saudara Bapak Ibu terkasih, untuk lebih dalam sebelumnya mari kita tundukkan kepala berdoa sejenak. Tuhan terima kasih, biarlah hari ini kami dapat belajar apa yang Kau mau melalui penyampaian firman-Mu dan pendengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami semua, hamba-Mu yang sampaikan maupun yang mendengarkan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang terkasih. Tuhan beri yang terbaik, biarlah kami semakin mengerti, semakin memahami dan semakin memuliakan nama-Mu melalui pemahaman pengertian yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Memang firman ini di Efesus 4 ayat 32, saudara Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan hendaklah kita semua ramah seorang terhadap yang lain. Jadi bukan hanya pada rekan kerja atau dunia kerja, seharusnya ramah terhadap siapapun. Bahkan kita harus penuh kasih mesra dan ketaatan akan firman Tuhan di Matius 6 ayat 14-15 yang kita tahu, yang dikatakan saling mengampuni. Barang siapa kalau tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Dan hal ini memang mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia kerja kita akan mengalami hal-hal yang perbedaan yang mungkin sangat signifikan, apalagi khususnya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan akan mengalami hal-hal yang seharusnya menjadi satu tantangan, bahkan menjadi satu rintangan atau menjadi satu beban untuk kita yang khususnya sudah percaya kepada Tuhan, untuk bekerja sama atau sama-sama bekerja atau berhubungan dengan dunia kerja atau dengan teamwork yang Tuhan sudah berikan. Melalui mungkin saudara Bapak Ibu di karir sebagai militer atau di karir sebagai medis atau di karir sebagai karyawan. Dan bahkan di segala macam atau di segala variasi profesi. Saya percaya hal-hal itu akan terjadi, bukan tabu atau bukan hal-hal yang sepele yang mungkin kita harapkan semuanya smooth, mungkin kita harapkan semuanya baik, mungkin kita harapkan semuanya indah, tetapi di dalam kenyataan sehari-hari mungkin yang kita hadapi tidak seindah, tidak semudah yang kita bayangkan, semudah yang kita pikirkan. Hari ini coba kita belajar tentang hal ini, bagaimana seharusnya kalau kita diberi satu keputusan mengasihi orang yang mengasihi kita, menurut saya itu sangat gampang. Atau apabila kita mengasihi rekan kerja yang sungguh mendukung kita, atau sungguh mengasihi kita, atau sungguh yang mau memberkati kita, saya percaya tidak akan terjadi hal masalah besar ataupun hal-hal masalah kecil. Firman Tuhan katakan di Matius 5:46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi pemungut cukai kita tahu digambarkan, dilukiskan pada bangsa Yahudi adalah orang yang berdosa. Kalau orang yang berdosa sekalipun dapat mengasihi engkau dan engkau mengasihi dia, apa upahmu? Tetapi inilah yang menjadi satu tantangan apabila kalau kita mengasihi
rekan kerja atau orang atau seseorang pribadi yang tidak mengasihi kita. Sedangkan perintah Tuhan di Matius 22 ayat 39, kita tahu hukum pertama yaitu mengasihi Allah yang sudah kita belajar di minggu pertama bulan ini. Dan kita tahu hukum kedua adalah yang sama dengan hukum pertama, ialah kasihilah sesamamu manusia atau kasihilah musuhmu. Yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi musuh memang gampang diucapkan, tapi sangat-sangat sulit diwujudkan. Sangat-sangat sulit yang kita lakukan, bukan kita abaikan. Tetapi saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita fokus akan perbuatan mereka kepada kita. Jadi itulah yang seringkali tidak bisa terjadi hubungan yang sangat baik atau hubungan yang sangat manis di antara rekan kerja, khususnya di dunia kerja, ataupun rekan-rekan yang mungkin di pelayanan, ataupun rekan-rekan yang di pergaulan sekalipun, atau di komunitas pelayanan, atau di komunitas sekarang lagi masa pandemi, ada muncul banyak komunitas-komunitas yang ada saya lihat, komunitas gowes yaitu komunitas bersepeda, ada komunitas juga yang ibu-ibu yang dulu sering kumpul-kumpul kafe, sekarang sering juga masak bersama yaitu komunitas masak-masak. Dan ini terjadi karena mungkin ya hal-hal muncul karena masa pandemi. Jadi tidak bisa kita semudah pergi ke sana yang pada zaman sebelum pandemi kita bisa kemana saja tanpa ada perizinan, tanpa ada halangan, tanpa ada ketakutan ataupun kekhawatiran. Apalagi dalam komunitas kerja kita mungkin khawatir bukan hanya hubungan dengan rekan kerja, tetapi kita juga bisa khawatir dengan masa pandemi ini. Kita tidak tahu rekan kerja sehat atau tidak, dan bagaimana secara kondisi tubuhnya. Nah, hal ini sangat mempengaruhi pada zaman-zaman pada periode ini. Tetapi di dalam hubungan dengan komunitas kerja atau dunia kerja, saya melihat ada satu kunci yang anak-anak Tuhan, khususnya bagi saudara Bapak Ibu terkasih, dan saya pribadi kuncinya adalah kasih. Kasih. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Di sana tercatat tertulis, saya baca sejenak, apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, segenap hatimu, segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang nampaknya klise terlalu rohani, tetapi hal ini juga berlaku di dalam hubungan di dalam dunia kerja, di dalam komunitas kerja, bukan hanya komunitas kerja saja, di dalam komunitas apapun. Dan inilah kasih yang harus kita bukan hanya tunjukkan, harus kita transfer, harus kita impartasi, harus kita wujudkan di dalam hubungan dengan dunia kerja ini. Paulus mengingatkan kita di Kolose tadi kepada jemaat Kolose, kepada kita khususnya orang yang percaya, seringkali kita menganggap satu pekerjaan bukan satu pelayanan atau satu pengabdian kepada Tuhan. Inilah yang pola pikir menurut saya perlu dibaharui, karena seringkali kita menganggap satu pekerjaan adalah mata pencaharian. Ya benar, itu tidak salah. Tetapi Paulus mengingatkan kita semua, khususnya orang percaya, bahwa pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan, adalah sebuah kehormatan atau sebuah pengabdian kepada Tuhan. Sebuah berkat atau sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi kalau mungkin saudara Bapak Ibu dipercayakan Tuhan sebagai manajer atau sebagai kita bilang sebagai karyawan atau sebagai
yang terendah maupun tertinggi sekalipun, CEO sekalipun atau kepala cabang, kepala wilayah, pekerjaan itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan dan satu pelayanan yang pengabdian yang harus kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi artinya biarpun rekan kerja yang Tuhan berikan mungkin belum menjadi orang percaya atau mungkin belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi kasih yang daripada Yesus melalui kita inilah yang harus ditransfer, diwujudkan, bahkan diimpartasi untuk memberkati siapa saja yang menjadi rekan kerja kita, untuk memberkati siapa saja yang menjadi partner kita. Yang tadi kita baca di awal Efesus 4 ayat 32, mari kita lihat sekali lagi. Efesus 4 ayat 2, kita harus ramah seorang kepada yang lain. Artinya kita harus penuh kasih mesra kepada satu atau kepada rekan kerja, kepada seseorang atau kepada orang lain. Bahkan kita harus juga saling mengampuni, artinya kita harus sabar, harus kita penuh murah hati atau penuh kesabaran atau penuh keteguhan. Biarpun mendapat perbedaan di dalam komunikasi, di dalam hubungan dengan rekan kerja ataupun dunia kerja. Saya percaya mungkin tidak akan sama setiap pendapat dari seseorang kepada orang lain. Itu wajar. Jadi Paulus ingatkan bahwa semua orang percaya bahwa pekerjaan itu adalah pengabdian atau pelayanan kepada Tuhan. Jadi Paulus ingin kita semua, yang tadi saya katakan, di dalam hubungan dalam dunia kerja yang kuncinya kasih, apalagi disertai keadilan dan kejujuran, di dalam hubungan pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan keluarga yang kita sudah belajar minggu lalu, dan hubungan gereja dengan minggu depan yang kita akan belajar. Ini perlu diwujudkan, perlu kita lakukan. Jadi seringkali kita mendapat masalah, mendapat perbedaan menurut saya yang seharusnya dapat diatasi dengan kasih kita kepada mereka. Seringkali kita kalau satu rekan kerja ataupun satu pribadi yang mungkin tidak senang atau tidak suka cita dengan kemajuan, dengan pencapaian kita di dalam pekerjaan, di dalam hasil kerja kita, itu biasanya ada timbul kecemburuan, timbul iri hati. Menurut saya wajar. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang khususnya sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita yang sendiri yang harus lebih banyak mengasihi atau lebih banyak mengalah, lebih banyak murah hati atau lebih banyak mengalah untuk tujuan target hasil kerja itu dapat memuliakan Tuhan. Jadi hal inilah yang saya mau katakan, selain Paulus katakan bahwa penganiayaan atau benci ataupun tidak senang terhadap orang lain yang dilakukan, yang khususnya kita yang sudah percaya kebenaran firman Tuhan, itu adalah perkara serius atau perkara penting yang akan mempengaruhi kemuliaan kita yang akan datang di surga. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan sejenak di 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya akan baca sejenak, nanti tertera di layar. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan begini. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Semua, termasuk kita pendeta sekalipun, mungkin DPJ sekalipun, mungkin bahkan pelayanan, pemimpin kesan, anggota kesan, semua akan menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, siapa saja yang menganiaya atau berbuat salah kepada orang percaya lain, ya pasti akan menanggung kesalahan itu, akan memikul kesalahan itu yang dikatakan di tata pengadilan Kristus, akan menanggung akibat-akibatnya. Jadi Paulus mau ingatkan di Kolose yang tadi kita baca 3 ayat 24, Kolose 3 ayat 23, bahkan dikatakan 3 ayat 24, kalau kita kerjakan perbuat
bukan seolah-olah berbuat untuk Tuhan, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Jadi prinsip pertanggungjawaban inilah yang menurut saya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, itu harus ada. Jadi kalau prinsip pertanggungjawaban ada, maka saya percaya dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, di kerja sekuler sekalipun, di kerja rohani sekalipun, di kerja manapun, di dalam kedudukan level apapun, dia akan menjadi berkat, dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saluran, dia akan menjadi garam bagi rekan kerjanya, bagi komunitas kerjanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi prinsip pertanggungjawaban artinya kita setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus selalu berbaik hati, bermurah hati, bahkan mendorong kasih Kristus yang ada pada kita untuk memberkati kepada semua orang, khususnya di dunia kerja, rekan kerja kita. Jadi supaya mereka bisa datang melihat perbuatan kita, melihat pola hidup kita, melihat karakter kita, bahwa kita orang yang sungguh dapat mengasihi, sungguh dapat, atau artinya gini, bahasa sudah, mereka melihat karakter Kristus ada pada kita, dan mereka akan datang dan memuliakan Bapa di surga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya ingatkan dan Paulus ingatkan kita juga bahwa hal ini sangat-sangat perlu dilakukan. Seringkali kita anggap sepele dan kita anggap remeh bahwa hal ini kurang rohani. Kalau kita sungguh bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan melalui pekerjaan kita, melalui karir kita, melalui kehidupan kita, atau melalui dunia kerja yang mungkin saudara Bapak Ibu bekerja di bidang bank, bidang asuransi sekalipun. Dan bahkan saya masih teringat, saya kesaksian sedikit, saya awal-awal bertobat itu ada jemaat dari gereja lain, yaitu orang percaya, orang Kristen dari gereja lain, untuk menawarkan asuransi kepada saya melalui istri saya. Jadi singkat cerita, kami kenal Kristus melalui itu. Tetapi saya lihat di dalam pelayanan dan penawaran asuransi itu, memang saya lihat motivasi seringkali diabaikan. Maksud saya gini, motivasi untuk mengejar asuransi, mengutamakan asuransi itu lebih utama untuk memberitakan Injil Tuhan, itu adalah porsi yang agak keliru. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau porsi untuk memberitakan Injil sambil memberkati dan tidak memaksa, dan menurut saya itu akan excellent, dan akan lebih elegan, akan lebih memuliakan Tuhan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk memperkenakan satu produk itu tidak masalah. Tetapi saudara Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, saya dapat terima Tuhan. Dan itulah salah satu juga berkat bagi yang tadi menawarkan asuransi. Tetapi hal ini tidak saya lihat pada setiap yang terjadi pada yang petugas asuransi yang lain. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah melalui pekerjaan hubungan di dalam dunia kerja, mengutamakan Tuhan, itulah yang terutama. Artinya, melayani, memfokuskan Tuhan terutama, itulah yang Paulus ingatkan kepada kita semua. Inilah yang harus kita lakukan. Kita dapat menemukan contoh yang baik tentang kerjasama tim dalam dunia kerja. Kita bisa lihat, kita bisa baca, renungkan di Nehemia pasal 3. Nehemia pasal 3. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, nanti Nehemia 3 pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat 32. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus bisa baca di rumah, di malam hari atau siang hari, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini kembali. Pasal 3 saya akan tidak baca, saya akan jelaskan secara cepat dan intinya saja. Dikatakan Nehemia adalah juru minuman, dan dia adalah orang Yahudi yang sungguh mengasihi
bangsanya, sungguh mengasihi negaranya, sungguh mengasihi rekan-rekannya. Dikatakan begini, bahwa di pasal 1, dan perikop hitam dikatakan doa Nehemia bagi orang Israel. Memang Nehemia mendengar bahwa Yerusalem sudah runtuh, Yerusalem sudah hancur, bait Tuhan sudah hancur. Dia sangat-sangat sedih dan dia sangat susah. Bahkan dikatakan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di pasal 1 ayat 4, ketika ku dengar berita ini, Nehemia pasal 1 ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia dan mengambil komitmen doa puasa untuk mengambil satu inisiatif. Dia ingin terlibat di dalam pembangunan tembok Yerusalem atau bait rumah Allah. Dan singkat cerita di pasal 3, Nehemia diberi izin oleh Raja Artasasta, dan dia singkat cerita, dia mendapat perkenan Raja untuk pulang ke kampung halamannya untuk membangun tembok Yerusalem. Singkat cerita bahwa Nehemia diutus ke Yerusalem oleh Raja Artasasta. Dan di dalam pasal 3 ada kerjasama yang sangat harmonisasi. Yang kita bisa baca di berapa ayat, ayat 9, ayat 12, bahkan ayat 17-19 di pasal 3. Bahkan Nehemia memimpin memberikan teladan kepada umat Israel untuk membangun. Bahkan dikatakan di pasal 3 ayat 9, 12, dan 17 dan 19, para bangsawan, penguasa dan pejabat pemerintahan kota yang biasanya tinggal tunggu perintah atau menyuruh hamba-hamba mereka bekerja, bahkan tercatat ikut gotong royong, ikut terlibat bersama-sama rakyat biasa untuk membangun tembok Yerusalem dan bait Allah. Ini sangat luar biasa. Artinya Nehemia sendiri yang juru minuman bisa menggabungkan atau mensinergikan orang-orang untuk terlibat membangun tembok Yerusalem, untuk bekerja sama dalam teamwork yang harmonisasi, yang menurut saya sangat harmonis. Dan ini memberikan gambaran yang saya baca, dikatakan kata kedekatan atau berdekatan atau di samping itu tercatat hampir lebih kurang 19 atau 21 kali di Nehemia 3, memberikan gambaran tentang bahwa keakraban, komitmen, kerjasama, kesatuan, dan keharmonisan di antara mereka itu terjadi. Dan orang-orang yang bukan hanya pengangguran, tapi orang-orang yang punya ahli khusus yang kita bisa baca di ayat 8 dan ayat 31, 32, seperti tukang emas dan juru campur rempah-rempah, juga tidak segan-segan melakukan pekerjaan ini yang dikatakan pekerjaan kasar di bawah terik matahari. Coba kita bayangkan tukang emas biasanya itu bekerja di toko dan di tempat yang ada AC, juru campur rempah-rempah yang biasanya di tempat yang adem, tiba-tiba mereka mau rela tidak segan-segan melakukan pekerjaan kasar di bawah terik matahari. Jadi artinya mereka mau bekerja sama, terjadi harmonisasi, terjadi kerelaan, terjadi yang sungguh mau sukacita. Bahkan dikatakan di ayat 12 pasal 3 bahwa laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan gender, mereka saling bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi saudara Bapak Ibu, kita belajar dari Nehemia bisa membangun satu bait, satu tembok Yerusalem, bahkan satu bait rumah Allah dan pagar-pagarnya, dan bahkan semua itu bukan karena Nehemia sendiri, tetapi ada terjadi satu kesatuan yang luar biasa yang saya baca di Nehemia 2 ayat 20 itu kuncinya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Nehemia 20, pasal 2 ayat 20. Dikatakan satu kunci inilah yang membuat terjadi harmonisasi di dalam
pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Yaitu, saya baca, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kami tidak punya bagian atau hak dan kamu tidak punya bagian, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak tidak akan diingat di Yerusalem. Saya baca sekali lagi, Nehemia pasal 2 ayat 20, aku menjawab mereka. Ya, Nehemia menjawab saingannya, musuhnya yaitu Sanballat dan Tobia yang sungguh ingin menghalangi, dan Geshem orang Arab untuk menghalangi pekerjaan. Dia katakan, menjawab mereka, katanya, Nehemia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat Nehemia dengan seluruh umat Israel berhasil. Nehemia dan seluruh umat Israel hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Jadi artinya keterlibatan Allah dan Nehemia melibatkan Allah untuk membangun tembok Yerusalem dengan bait Allahnya. Itulah yang membuat terjadi keharmonisan, kesatuan di dalam pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya ingatkan kembali, ada dua hal yang saudara Bapak Ibu ingin berhasil dalam hubungan dalam dunia kerja, supaya kita mengalami seperti Nehemia mengalami keberhasilan membangun Yerusalem, tembok Yerusalem dan bait Allah yang ada di Yerusalem. Pertama, kasih. Karena kita tahu Allah itu adalah kasih. Kasih itu harus ada pada kita. Kedua, kita harus melibatkan Allah pencipta seluruh semesta langit di dalam nama Yesus. Dalam setiap keputusan, yang ketetapan yang kita ambil, mungkin di dalam teamwork saudara Bapak Ibu, di dalam dunia kerja, mungkin ada keputusan yang penting, mungkin ada keputusan yang sepele juga, kita harus libatkan Allah pencipta langit dan bumi di dalam nama Yesus. Dan itulah yang membuat Nehemia berhasil, dan itulah juga akan membuat saudara Bapak Ibu berhasil di dalam menata hubungan dengan rekan kerja, menata hubungan dengan rekan pelayanan, menata hubungan dengan keluarga, menata hubungan dengan siapa saja. Pertama, kasih. Kedua, libatkan Allah. Jangan biarkan Allah di dalam ataupun di luar keputusan demi keputusan yang saudara ingin perbuat. Keputusan sekecil apapun, keputusan sebesar apapun, keputusan sepele apapun, libatkan Allah. Dan Nehemia bisa berhasil, saudara Bapak Ibu juga bisa berhasil. Mari saudara Bapak Ibu tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami bisa berhasil karena Nehemia bisa berhasil. Tuhan, mungkin selama ini kami kurang melibatkan Engkau di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan pengembalaan kami, di dalam pergaulan kami sekalipun, di dalam keluarga, rumah tangga, keuangan kami, mungkin di dalam keputusan untuk pengeluaran maupun untuk penghasilan kami, minta ampun di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, detik ini, kami percaya tidak ada kata terlambat. Kami percaya tidak ada kata tertunda. Mulai detik ini Tuhan, kami minta anugerah-Mu, kami mau mengasihi siapapun, biarpun sekalipun Tuhan membuat kami dongkol, membuat kami jengkel, kami ampuni mereka, kami mau ramah terhadap mereka, kami mau penuh kasih mesra terhadap mereka, kami mau mengampuni, mengasihi mereka ya Allah. Dan juga Tuhan di dalam pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, di dalam bentuk pelayanan apapun, dan pengembalaan, di dalam pergaulan rumah tangga, keuangan sekalipun, kami mau libatkan Engkau ya Allah di dalam nama Yesus. Mulai detik ini Tuhan, sampai selamanya. Komitmen kami Tuhan, mulai detik ini sampai selama-lama kami mau libatkan Engkau Allah Bapa di dalam nama Yesus. Dengan Roh Kudus yang sudah tercurah kepada kami.
menuntun seluruh hidup kami, menuntun seluruh setiap pola pikir, motivasi, hati, perkataan, keputusan demi keputusan yang kami perbuat. Biarpun sekecil, sepele apapun, sebesar apapun, kami mau libatkan Engkau Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam pergaulan pelayanan pengembangan, di dalam hak apapun Tuhan yang percayakan, kami mau libatkan Engkau ya Bapa. Bermurah hatilah ya Allah, berbelas kasihanlah pada kami, biarlah terjadi hal keberhasilan, kemenangan, sebagaimana Nehemia dapat berhasil bersama umat Israel membangun Yerusalem, rumah bait Allah Yerusalem, tembok Yerusalem, bait Allah Yerusalem, kami juga akan berhasil dan membangun kerajaan-Mu yang Kau percayakan melalui hidup kami. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Sebentar kami naikkan pujian, biarlah hormat, pujian, kemuliaan bagi Bapa saja. Dalam nama Yesus, amin. Ibu yang terkasih, sebelum kau angkat tanganmu, terima berkat. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih bagi jemaatmu yang terkasih, umatmu yang terkasih yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan gereja, persembahan misi, persembahan khusus, persembahan umum, bahkan persembahan juga berupa doa maupun persembahan berupa daya, maupun dana sekalipun. Tuhan berkati berlimpah-limpah, tidak ada satupun terlewatkan. Tuhan berkati berlipat ganda. Aku memberkati di dalam nama Yesus, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub memberkati seluruh jemaatmu, kekasih jiwa Tuhan yang sudah
taat perintah-Mu, sudah taat firman-Mu. Biarlah Engkau berkati berlimpah-limpah. Mari kekasih jiwa Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang mengasihi Engkau apa adanya. Terimalah berkat pelindungannya sempurna, pemeliharaannya sempurna. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati engkau senantiasa, membuat engkau mengalami kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan, kemajuan demi kemajuan, dengan satu maksud, melalui kemajuan, kesuksesan yang kau terima, nama Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat ini, yang terima berkat katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.